Ini adalah black hole, sebuah benda misterius yang ada di alam semesta. If the star is massive enough, it will continue this collapse, creating a black hole, where the warping of space-time is so great that nothing can escape, not even light. Benda ini memiliki tarikan gravitasi yang sangat besar, yang bahkan cahaya saja tidak bisa lepas dari tarikannya. Tapi, bagaimanakah caranya para ilmuwan bisa mengetahui tentang black hole tersebut? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting karena ide tentang black hole sendiri sudah mengalami eksplorasi yang sangat panjang oleh para ilmuwan. Dari yang mulanya hanya berupa konsep-konsep matematis saja dan banyak ilmuwan lain yang tidak percaya, kemudian penelitiannya makin berkembang, makin banyak simulasi-simulasi, sampai kemudian para ilmuwan mulai berhasil untuk mendeteksi keberadaannya, bahkan sampai mengambil potret pertamanya. That we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Oke, di video ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya para ilmuwan bisa mengetahui tentang black hole dan seluruh karakteristiknya. Video ini mungkin akan sedikit teknis, jadi silahkan siapkan cemilannya terlebih dahulu. Dan kalau kalian tertarik untuk menjadi seorang yang jenius dan bisa belajar secara cepat dan efektif, aku merekomendasikan kalian untuk mengikuti kelas online yang sudah aku buat, Genius Course, cara belajar efektif dan menjadi jenius. Di video series ini, aku membahas secara tuntas bagaimana caranya untuk belajar secara efektif. Yang ini didasarkan dari berbagai penelitian ilmiah yang sudah teruji. Dan aku sendiri pun juga sudah membuktikannya dan merasakan manfaatnya. Untuk mengakses kelas ini, caranya sangatlah mudah. Kalian bisa tinggal join membership di channel ini. Silahkan join secepatnya agar kalian bisa merasakan manfaatnya. Ide awal tentang black hole sebenarnya sudah ada sejak di zaman Newton di abad ke-17, meskipun idenya masih sangat abstrak. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, dirumuskan bahwa tarikan gravitasi adalah sebagai berikut. Dari sini bisa kita lihat bahwa jika massa suatu benda menjadi semakin besar atau ukurannya menjadi semakin kecil, maka nilai tarikan gaya gravitasinya akan menjadi semakin besar. Dan jika dibayangkan ada sebuah benda yang memiliki massa sangat-sangat besar dan terkonsentrasi di suatu titik yang sangat kecil, maka nilai gravitasinya akan menjadi sangat besar atau bahkan bisa kita bilang sampai tak terhingga. Jadi ide awalnya sebenarnya dari sini, meskipun ini masih ide yang sangat abstrak, hanya otak-atik angka yang tidak ada artinya, karena para ilmuwan masih belum tahu apakah benar-benar ada objek yang seperti ini ataukah tidak. Kemudian di abad ke-18, ilmuwan fisika Pierre-Simon Laplace dan John Michell mulai mengambil ide tersebut secara lebih serius. Secara terpisah, mereka membayangkan ada sebuah objek yang disebut dengan dark star atau bintang gelap, yaitu sebuah bintang yang gravitasinya sangat-sangat kuat, yang bahkan benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya saja tidak bisa lepas dari tarikan ini. Benda inilah yang kemudian nanti kita sebut sebagai black hole. Mereka pun mulai melakukan analisis terkait dengan hal ini. Jadi idenya gini, pada suatu planet, agar suatu benda bisa lepas dari tarikan gravitasinya, maka benda ini harus bergerak dengan kecepatan tertentu yang disebut dengan escape velocity. Di Mars nilainya adalah 5 km per detik. Kemudian di Bumi nilainya adalah 11 km per detik. Di Jupiter nilainya adalah 60 km per detik. Makin besar ukuran dari planetnya, makin besar gravitasinya, maka kecepatan lepasnya nilainya akan menjadi semakin besar. Nilai batas kecepatan ini dapat dihitung dengan kondisi di mana nilai total dari energi kinetik dan energi potensial dari suatu benda bernilai 0. Jadi dari sini kita masukkan setengah mv kuadrat negatif g m per r setengah mv
V kuadrat sama dengan, berarti V kuadrat adalah 2GM per R, atau V-nya berarti adalah akar 2GM per R. Nah, ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung nilai escape velocity, dan formula ini juga lah yang dipakai untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa memperkirakan kalau escape velocity-nya itu sama dengan kecepatan cahaya, berarti ukuran dari planetnya itu seberapa besar. Jika nilai escape velocity dari suatu benda, suatu planet sama dengan nilai kecepatan cahaya, kita masukkan V-nya adalah C. Dari sini kita bisa mengetahui karakteristiknya, ukuran dari planetnya itu seberapa besar. Berarti C kuadrat sama dengan 2GM per R, dan R adalah 2GM per C kuadrat. Ini adalah ukurannya. Jika ada suatu benda bermassa M terkonsentrasi dalam ukuran R yang nilainya adalah ini, maka nilai kecepatan yang dibutuhkan untuk lepas dari tarikan gravitasi benda ini adalah kecepatan cahaya, alias benda ini nantinya akan menjadi sebuah dark star. Ini adalah ukuran yang nilainya sangat-sangat kecil. Jadi kalau kita ambil contoh bumi kita saja, kalau kita masukkan ke formula ini, maka bumi perlu terkompres dalam ukuran kacang untuk menjadi dark star. Atau kalau kita ambil contoh matahari, maka matahari yang sangat besar itu perlu terkompres dalam ukuran 3 km saja untuk memiliki sifat dark star, di mana cahaya tidak bisa lepas dari tarikannya. Dan inilah dia karakteristik pertama dari black hole yang dipahami oleh para ilmuwan. Meskipun analisis ini masih belum ada artinya, karena balik lagi para ilmuwan masih belum tahu apakah benda yang seperti ini beneran ada atau tidak secara alami di alam semesta. Kemudian kita lompat ke abad ke-19 dan bertemu dengan Albert Einstein yang baru saja melakukan perumusan relativitas umum yang merupakan versi penyempurnaan dari hukum gravitasi Newton. Perumusan relativitas umum Einstein dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini adalah perumusan dari relativitas umum Einstein. Formula ini menunjukkan bahwa ternyata ruang dan waktu itu saling terkait menjadi ruang waktu. Dan ternyata ketika ada suatu benda bermassa, efeknya adalah dia akan membengkokkan ruang waktu ini. Konsep lengkungan ruang waktu ini diibaratkan dengan sebuah kain yang melengkung ketika diberi beban dan mengakibatkan benda-benda lain pun tertarik ke dalam. Ini adalah ilustrasi sederhananya dalam 2 dimensi, walaupun sebenarnya dunia kita adalah dunia ruang 3 dimensi. Secara matematis, kesatuan antara ruang dan waktu dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama gini, kalau kita berada di ruang 3 dimensi, maka kita bisa menuliskan jarak dengan dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Ini kalau 3 dimensi ruang. Tapi kalau ini kita tambahkan 3 dimensi ruang plus 1 dimensi waktu, maka hasilnya adalah dirumuskan sebagai berikut. Dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat minus c dt kuadrat. Dan disinilah kita mulai memasukkan satu kesatuan ruang dan waktu. Dan di bagian ini ditambah c agar nilai satuannya dari semua komponen ini nilainya sama. Oke, atau kalau kita ubah notasi ini ke dalam koordinat polar, maka ini dapat dituliskan sebagai berikut. dr kuadrat plus r kuadrat sin kuadrat theta dv kuadrat. Ini kalau dalam koordinat polar.
Selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik dari ruang waktu ketika terdapat lengkungan karena suatu benda bermassa, kita tinggal memasukkan nilai ini ke dalam formula relativitas umumnya Einstein. Penyelesaian dari persamaan ini terbilang cukup susah, tapi beruntungnya sudah ada ilmuwan lain yang berhasil melakukan penyelesaiannya. Namanya adalah Karl Schwarzschild. Dan kalau kalian pengen lihat proses penyelesaiannya, aku menyarankan kalian untuk bisa membaca buku Gravity dari James Hertel ini. Ini adalah buku yang dulu aku pakai ketika belajar S2 fisika, teman-teman. Dan di sini dia sudah menuliskan solusinya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah penyelesaian persamaannya. Tenang saja, meskipun bentuknya agak rumit, yang perlu kita perhatikan sebenarnya hanya di bagian ini saja. Kita tarik lagi ke sini. Solusi dari persamaan yang dibuat oleh Schwarzschild tersebut menunjukkan geometri bagaimana ruang waktu itu melengkung ketika ada suatu benda bermassa. Dan dari persamaan itu, yang perlu kita fokuskan adalah di bagian ini. 1 negatif 2gm per C kuadrat R. Jika komponen ini bernilai sama dengan 0, maka ini menunjukkan bahwa kelengkungan ruang waktu di titik ini akan menjadi sangat ekstrim. Dan kita coba cari tahu posisi titik ini itu di mana. Jadi 2gm per C kuadrat R sama dengan 1, maka R sama dengan 2gm per C kuadrat. Dan ternyata secara tidak sengaja, ternyata nilai R-nya ini sama dengan analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa ternyata kondisi dark star yang tadi di awal ternyata memang memungkinkan. Titik ini kemudian disebut dengan titik event horizon. Event horizon atau horizon peristiwa. Karena jadi gini. Karakteristik dari sebuah black hole itu adalah seperti ini. Ada suatu titik yang kita sebut sebagai singularity, di mana gravitasinya menjadi tak terhingga, dan di sekelilingnya ada suatu jarak yang disebut dengan event horizon ini, di mana ketika melewati titik ini tidak ada lagi benda yang bisa keluar. Dan ketika ada suatu benda yang sudah masuk ke dalam event horizon, maka takdirnya hanya satu, yaitu masuk ke dalam singularity ini. Tidak ada hal yang lain. Dari formulasi ini, akhirnya para ilmuwan sudah bisa mengetahui karakteristik utama dari black hole. Dan dari sini pun mereka yakin bahwa black hole ini memungkinkan untuk ada. Tapi semua formulasi ini masih belum selesai, teman-teman. Masih ada perjalanan panjang untuk mengetahui karakteristik dari black hole. Dan itu nanti balik lagi akan dianalisis dari relativitas umum ini, dari geometri Schwarzschild radius ini, di mana nantinya para ilmuwan akan menemukan sifat-sifat lain dari black hole seperti gravity lensing, kemudian perubahan orbit-orbit pada planet, pada galaksi, serta berbagai radiasi yang dipancarkan oleh black hole atau dipancarkan di sekeliling black hole-nya itu sendiri. Dan titik terbesarnya ada di tahun 2019 ketika kolaborasi para ilmuwan di seluruh dunia berhasil melakukan pemotretan gambar pertama dari black hole.